Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Gabriela dari kelas G Prodi Hubungan Internasional dengan nomor NIM 392 atau 392. Oke, saya ingin membahas dan menjelaskan sebagaimana tugas UTS yang diberikan di mata kuliah dasar logika, yaitu soal nomor 1, yaitu Aristoteles mengatakan bahwa logika merupakan dasar utama dalam sebuah disiplin ilmu. Maknanya bahwa logika menjadi bagian penting dalam mempelajari sebuah ilmu. Dalam ilmu logika dikenal ada dua macam logika, yakni logika induktif, logika deduktif. Tolong berikan penjelasan mengenai hal itu serta contoh kasus untuk mempermudah memahami penjelasan tersebut. Soal yang kedua yaitu setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek formal dan material. Misalnya, ilmu alam objek formalnya perubahan dan bangun benda. Ilmu kimia objek formalnya susunan benda, sehingga bisa dikatakan bahwa objek material kedua ilmu tersebut adalah benda. Berangkat dari penjelasan di atas, apa yang dimaksud dengan objek formal dan material ilmu logika serta sebutkan cakupan objek formal dan materialnya. Oke, mari kita jawab sebagai tugas UTS mata kuliah dasar logika, yaitu kita sering sekali gagal untuk bernalar dengan benar dan sering pula mencampur adukan segalanya sehingga yang terjadi adalah kekacauan berpikir. Belum lagi ditambah dengan sesat pikiran secara material, sesat pikir yang penalarannya diakibatkan bukan berdasarkan argumen dan bukti-bukti, tetapi semata berdasarkan personalitas orang yang berargumen. Bisa dalam bentuk menghina, minta dikasihani, menggunakan karisma tokoh, mengancam, dan seterusnya. Untuk mencegah kekacauan berpikir itu, ada seseorang filsuf asal Yunani telah menetapkan hukum-hukum untuk menalar dengan benar yang sekarang dikenal sebagai logika klasik atau yang bisa disebut Aristoteles. Dalam ilmu logika dikenal ada dua macam logika, yakni logika induktif dan logika deduktif. Apa sih logika induktif dan apa sih itu logika deduktif? Logika induktif adalah sistem penalaran yang menyimpulkan prinsip-prinsip yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Nah, untuk pemakaian logika induktif ini cukup berbahaya dikarenakan bisa terjadi terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu pula, kemungkinan premis yang digunakan untuk kurang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Oke, kita ambil contoh penalaran logika induktif, yaitu penalaran yang kuat, seperti besi apabila dipanaskan itu memuai, perunggu apabila dipanaskan memuai, perak apabila dipanaskan akan memuai. Jadi kita dapat disimpulkan yaitu logam, perunggu, besi atau perak apabila dipanaskan itu memuai. Jadi sudah dapat kesimpulan dari contoh berikut. Nah, untuk penalaran yang lemah seperti apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya manis, apel di toko C rasanya juga manis. Kesimpulannya adalah pada penalaran tersebut menurut data dari semua apel manis. Tapi bisa difikirkan kembali bahwa apel ada itu rasanya asam. Jadi ini contoh yang berbahayanya atau penalaran yang lemah. Menurut data yang ada, apel di toko A itu memang rasanya manis, apel di B, toko B rasanya manis, dan toko di A rasanya manis. Tapi tidak semua apel itu rasanya manis, tapi ada rasa yang asam seperti itu. Terus kita lanjut beralih ke logika deduktif. Memiliki pengertian logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuk serta kesimpulannya dihasilkan sebagai semestinya diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat.
Seperti contoh, semua karyawan di PT Cipta Kusuma mempunyai IQ yang tinggi. Berarti seluruh karyawan Cipta Kusuma rata-rata memiliki IQ yang tinggi. Budi bukan karyawan dari PT Cipta Kusuma. Nah, penalaran yang kita ambil adalah kita tidak bisa langsung menyimpulkan bukan berarti Budi itu tidak memiliki IQ yang tinggi. Tapi memang beliau atau Budi tidak memang bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Kusuma. Seperti itu. Oke, untuk menjawab soal nomor 2, yang pertama yaitu objek material. Objek material adalah sesuatu realitas yang ada, baik itu yang langsung terlihat oleh mata maupun tidak. Jadi yang terlihat langsung oleh mata. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri atau perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari secara objek formal, adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu pengetahuan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya objek materialnya adalah manusia. Jika kita meneliti melalui spesifikasi, maka kita akan meneliti tentang bagiannya atau ciri-ciri manusia tersebut, seperti bagian mata, tangan, kaki, atau bagian tubuh lain. Sedangkan melalui perspektif, maka kita akan meneliti atau mengkajian ilmu dari sudut pandang pengkaji atau peneliti. Dalam konteks manusia sebagai objek material, maka dalam pandangan atau kajian perspektif, maka yang dipelajari bukan sisi jasad manusia atau bentuk manusia, melainkan ideologi yang dianut oleh manusia tersebut ataupun perilaku nyata dari manusia. Itu saja dari saya untuk menjawab soal UTS dasar logika. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.